di Dart itu bisa kita bisa langsung istilahnya attach si tipe datanya. Kalau misalkan kita nggak tahu bisa pakai var gitu, sama kayak JS sama kayak gitu. Misalkan kita mau pakai var juga bisa. Jadi dia bakal langsung nge nge sesuai dengan isi dari variabel. Contohnya di situ ada ini ya, ada string run. Nah, di situ nanti variabelnya dia otomatis nge ke si string kayak gitu. Cuman misalkan kita halo, Res, kayaknya putus-putus deh, Res. cek suaraku aman nggak? Tadi Aman, Res. ada sedikit gangguan internet ya. Aman nggak? Udah ada masuk. Cek, 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 cek. Aman, aman. Sedikit gangguan. Oke, tadi aku ulang dari ini aja nih ya. Oke, tadi ya. Jadi kita bisa langsung ngeset si tipe datanya. Kalau misalkan secara eksplisit nggak langsung juga bisa. Jadi makanya nanti var kayak gitu. Kemudian ada null safety ya. Kalau di Dart juga ada yang namanya null safety. Jadi buat tandanya itu pakai tanda tanya. Jadi artinya misalkan kita masukin tanda tanya, si variabel nama ini kita bolehkan misalkan nilainya nol kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai tanda tanya, jadi dia itu harus diisi nilainya. Jadi dia not null, nggak boleh null. Kalau misalkan kita set null safety-nya, tanda tanyanya, jadi si variabel nama itu dia boleh null kayak gitu. Oke, ada beberapa tipe yang lain juga, yakni ada let final sama cons. Kurang lebih sama ya, kalau misalkan cons yang ada di JavaScript. Cuman di sini ada yang beda, ada let. Kalau di let ini dia fungsinya nilainya itu bakal diinisialisasi nanti. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan aku mau bikin nih string variabel string buat namanya itu name. Kemudian buat isinya itu aku bakal set nanti di pas mainnya itu udah jalan kayak gitu. Jadi diinisialisasi dulu let string name, kemudian name-nya itu bakal diisi pas udah masuk ke fungsi mainnya. Bedanya apa kalau misalkan kita cuman masukin misalkan string name kayak gitu, name kayak gini. Nah, dia itu bakal nggak mau karena antara di sini kan otomatis si variabel nama ini kan harus not null ya. Jadi di sini bakal error kayak gitu. Kalau misalkan biar nggak error itu kita bisa masukin dia itu not null atau kita pakai si fungsi let ini. Jadi si nama ini dia bakal inisialisasinya ketika kita udah jalanin fungsi mainnya. Contohnya yang kayak si Voyager 1 ini. Kalau misalkan kita mau pakai nullable sebenarnya juga bisa. Cuman misalkan ternyata di next-nya itu kita nggak mau pakai hasil yang null, kita bisa pakai fungsi late kayak gitu. Buat selanjutnya itu ada final ya. Sebenarnya antara final sama cons ini kurang lebih sama, cuman kalau final ini si nilainya itu harus diketahui pas saat runtime-nya. Kalau cons itu nilainya itu harus diketahui saat compile time ya. Sama kedua-duanya ini termasuk immutable variable, artinya dia itu nggak bakal bisa di-set ulang atau diedit nilainya. Misalkan ada ini ya, ada variable year, final year, misalkan aku ganti ke 1978, dia nggak bakal bisa karena si year ini itu termasuk final. Kalau final itu dia immutable, nggak bisa diubah nilainya.
Sama juga yang kayak cons, misalkan di sini ada cons double panjang ya, misalkan aku ganti nilainya. Nah, dia itu bakal error juga, dia nggak bakal bisa diganti value-nya atau nilainya. Nah, kalau secara perbedaan ya, ini ada variabel waktu. Kalau waktu itu kan dead time, dia bakal dapat nilainya ketika si kodenya di run. Misalkan aku run dulu bentar. Nah, dia bakal nampilin waktu sekarang ya. Misalkan aku ganti cons. Nah, dia itu bakal error karena buat cons kan tadi dia nilainya harus diketahui saat compile ya. Sedangkan waktu compile, si waktu ini kan fungsi datetime now ini kan belum dijalanin. Jadi dia nggak bakal bisa atau nanti bakal error. Jadi misalkan kita mau masukin variabel yang nilainya itu bakal tahu ketika runtime, kita bisa pakai fungsi yang final gitu. Terlebih buat perbedaan final sama cons kayak gitu. Oke, buat operators juga kurang lebih sama ya, kayak bahasa yang lain, ada arithmetic, equality, sama logical. Kalau arithmetic berkaitan dengan fungsi aritmatika ya, seperti matematika, plus, minus, bagi, kali, dan sebagainya. Kalau equality itu terkait dengan perbandingan, kayak kurang lebih eh, lebih dari sama dengan atau tidak sama dengan. Kalau logical itu berkaitan dengan operator logika, kayak misalkan negasi ataupun dan, or, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya buat aritmetik ya. Misalkan ada penjumlahan 10 tambah 4, 14 kayak gitu. Kemudian ada bisa pengurahan pembagian kayak biasa di bahasa-bahasa yang lain. Equality sama logical juga kurang lebih sama kayak bahasa C. Oke. Kemudian langsung lanjut aja ke tipe data atau data types pada bahasa Dart ya. Oke, kalau yang kita tahu kan buat tipe data itu kan ada dua ya, ada primitif sama non primitif. Kalau primitif itu contohnya kayak byte, short, integer, long, float, double, boolean sama char. Kalau non primitif itu ada string, array, map, list sama set. Buat contohnya itu sebentar. Aku nyontoin dua aja ya buat si non primitifnya. Kalau primitifnya itu sama ya kayak yang kayak tadi. Misalkan kita pakai bool x, bool y itu sama integer x, integer y. Kalau misalkan yang non primitifnya itu ada string. Kalau string ini contohnya kayak gini. Ada string daftar hewan. Terus buat macam-macam operatornya sebenarnya banyak ya terkait dengan beberapa tipe data yang non primitif. Bisa dilihat juga contohnya ada di dokumentasi dari Dart. Di situ ada banyak banget. Jadi beberapa ini cuman contoh aja terkait dengan string. Misalkan mau ngecek nih stringnya mengandung kata tertentu bisa pakai contains. Kemudian misalkan mau mengubah semuanya dari huruf kecil bisa pakai to lowercase. Misalkan mau mengubah jadi huruf besar semua bisa pakai to uppercase. Misalkan mau mengubah jadi string dari integer atau angka jadi string itu bisa pakai to string. Misalkan mau dibalik jadi dari string ke integer bisa pakai to integer kayak itu, to init. Misalkan mau jadiin list bisa pakai dot split kayak gini. Misalkan aku run langsung kurang lebih kayak gini. Nah, jadi misalkan ada contain EK, dia bakal ngeluarin boolean ya, atau true false. Jadi karena di sini um, E-nya ini beda ya buat lowercase. Jadi dia bakal ngeluarin false karena sensitive case harus sesuai. Misalkan dia huruf besar harus sesuai dengan huruf besar juga. Ini misalkan contohnya diubah ke lowercase, kemudian to uppercase. Di sini misalkan diubah ke to string ya. Jadi
dari integer, di sini type-nya integer diganti ke string. Kalau split ini dia bakal ngubah ke list ya tadi. Dari daftar hewan, kucing, kuda, kambing ini dia bakal di split jadi list. Kalau ini dia bakal nampilin untuk list yang pertama. Jadi dia bakal nampilin yang kuda. Kalau substring ini dia bakal ngambil string berdasarkan indeksnya ya. Kalau yang pertama ini A mulainya atau indeks awalnya, kemudian kalau akhir ini indeks akhirnya. Jadi dia bakal ngambil X doang. Kalau buat panjangnya bisa pakai .length. Terus misalkan kita mau menghilangkan spasi bisa pakai .trim. Kemudian misalkan mau menghilangkan spasi bisa pakai trim right. Kalau misalkan di belakang bisa pakai trim left. Kalau misalkan mau nyari nih nilai desimal aslinya bisa pakai code unit add indeksnya ke berapa kayak gitu. Kemudian kalau misalkan mau nampilin indeks karakter yang ada di string itu bisa pakai index of. Jadi indeks dari i itu ada di tempat nomor berapa kayak gitu. Terus di sini ada mau bisa ngecek juga di awal apakah si stringnya itu diawali dengan string tertentu atau karakter tertentu bisa pakai start with dan beberapa fungsi yang lainnya. Bisa dilihat juga nanti di dokumentasi Dart-nya secara langsung. Kemudian ada number juga ya. Di sini ada kelas 6 juga kalau di Flutter. Jadi kalau 6 itu bisa termasuk integer ataupun double ya, atau real kayak gitu. Jadi misalkan di sini angka itu kalau misalkan di ini kan dia double ya. Cuman misalkan mau di save ke 6 juga bisa. Tuh. Kalau misalkan di run, oke. Nah, misalkan bisa dicek nih, misalkan dari variabel angka dia runtime-nya itu double. Kalau misalkan si angka 1 misalkan kita cek runtime-nya itu dia integer karena sebelumnya kan udah di set dulu nih, dia itu tipe datanya apa. Kemudian kalau yang angka 2 itu dia double kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa fungsinya ya buat si number ataupun integer sama double tersebut. Kalau secara lengkapnya nanti bisa lihat di dokumentasi juga. Kalau ini beberapa aja yang aku ambil. Misalkan kita mau membulatkan pakai floor, bulatkan ke bawah. Kalau misalkan pembulatan ke atas bisa pakai cell. Kemudian misalkan mau membulatkan angka terdekat bisa pakai dot round. Terus misalkan mengubah jadi double itu bisa to double. Kalau misalkan ke integer to integer gitu. Misalkan mau menampilkan banyak angka yang di belakang koma itu bisa pakai to string as fix. Misalkan di sini ada 457 ya. Jadi dia motong sampai sini doang. Kemudian untuk menampilkan banyak angka yang di depan bisa pakai to string as precision. Gitu. Ya, buat selanjutnya ada collection ya. Kalau collection ini yang biasanya bakal sering dipakai nanti buat pengembangan aplikasinya. Ada list, ada set, sama map. Kalau list dia kayak array biasa. Kalau set itu dia sama kayak list. Cuman kalau set itu nilainya nggak, misalkan ada dari list 1, 2, 3, 3, 4. Misalkan kita ubah jadi set, dia itu bakal ngilangin si isi atau elemen yang sama gitu. Kalau map itu dia bedanya ada key sama value-nya. Nah, misalkan di sini ada var give ya. Key-nya itu first, isinya itu ada Partridge kayak gitu. Kalau contohnya kayak gini. Di sini contohnya buat si list mahasiswa. Sebenarnya di sini bisa make var ataupun const juga ya secara langsung. Misalkan nggak mau di set tipe datanya. Cuman misalkan kita set langsung tipe datanya list string kayak gitu, istilahnya bisa untuk runtime-nya bakal lebih cepat ya. Jadi si Dart-nya itu bakal ngecek si isinya itu dia termasuk list string atau list integer kayak gitu. Jadi misalkan kita udah tahu nih tipe datanya apa, mendingan langsung di set aja tipe datanya. Kecuali kalau misalkan ternyata tipe datanya nggak diketahui bisa pakai var ataupun const. Kalau di sini contohnya buat list tipe datanya string ya.
kalau kita mau ngeset tipe data dari elemennya dimasukin ke dalam kurung sikunya. Kalau misalkan dalam tipe data yang lain, misalkan kayak integer, nilai, misalkan 100, terus, oh iya sorry, misalkan 100, 90, 80 kayak gitu. Bisa juga. Kalau misalkan kita nggak set tipenya juga bisa. Misalkan kayak list IPK deh. Kayak gini juga bisa. Jadi dia bakal ini ya, nggak langsung set tipe datanya. Oke, buat beberapa fungsi dari si list ini ada beberapa. Bisa dilihat ini coba aku run dulu. Hasil dari, nah ini bakal print yang mahasiswa ya. Jadi misalkan mau di print di Dart, kita tinggal pakai print aja sebenarnya. Kemudian ada spread operator juga. Kalau spread operator ini artinya dia bakal ngambil dari nilai string ataupun nilai dari list sebelumnya. Misalkan di sini ada list mahasiswa lama ya. Misalkan aku pakai titik-titik 3 atau spread operator mahasiswa, artinya aku bakal ngambil nilai dari mahasiswa, berarti dari Adi Nugroho sama Ahmad, kemudian digabungin sama Budi sama Cahya kayak gitu. Dibandingkan kita gunain misalkan masukin satu-satu bisa make spread operator kayak gitu. Terus di sini misalkan kita di printkan ya hasil dari mahasiswa yang lama, hasilnya bakal kayak gini. Jadi digabungin kayak gitu. Kalau misalkan cara akses listnya kurang lebih sama ya, pakai kurung siku indeksnya. Misalkan mahasiswa 2 dia bakal ngakses sebuah mahasiswa yang indeks kedua. Kalau indeks kedua ini contohnya Ahmad gitu. Bisa juga pakai elemen add. Kalau ini bedanya dia pakai fungsi bawaan dari si list add. Kalau dua-duanya sama ya. Kalau misalkan mau ngecek panjang listnya bisa pakai .length. Kemudian misalkan mau nambahin elemen ke list itu bisa pakai .add. Nanti hasilnya kayak gini. Ada tambahan Dava. Kemudian kalau misalkan mau menambahkan list dengan list itu bisa pakai add all ya. Kalau mengurutkan bisa pakai .sort. Sama kayak di Python juga pakai sort. Kemudian kalau membalik list itu kalau di Python kan biasanya pakai sort reverse true ya. Kalau di Dart itu makanya nama listnya kemudian reverse to list kayak gitu. Dia bakal nge-reverse si listnya. Kalau mau menghapus bisa pakai .clear kayak gitu. Kemudian kalau di map itu kayak gini ya. Jadi dia bakal ada key sama value-nya. Kalau key-nya ini bisa kita tentuin juga tipe datanya. Misalkan key-nya dalam bentuk string, kita bisa masukin string. Kalau dynamic ini kita nggak tahu nih nanti isinya bakal tipe datanya apa aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau masukin value yang tipe data yang dynamic atau apapun bisa pakai settingan tipe data yang dynamic kayak gini. Kalau misalkan kita mau dalam si key-nya itu dalam bentuk string juga integer juga bisa. Terus buat value-nya misalkan pakai string. Kayak gini juga bisa. Jadi bisa disesuaikan sama nanti kebutuhan ketika pengembangan dalam aplikasinya kayak gitu. Kemudian di sini buat akses ataupun akses elemennya itu bisa pakai ini ya kurung siku juga. Misalkan mau menampilkan value dengan key tertentu nih. Di sini misalkan aku mau nampilin value dari key nama. Nah, nanti dia bakal kita tinggal manggil aja buat
key-nya. Misalkan di sini key nama, dia bakal ngeluarin value dari si nama tersebut, misalkan Adi kayak gitu. Terus misalkan kita mau nampilin key-nya doang, bisa pakai .key. Kalau misalkan mau nampilin value-nya doang, bisa pakai .values. Kemudian misalkan mau ngecek nih, apakah si map-nya itu punya key tertentu, bisa pakai fungsi .context key. Misalkan apakah memiliki key nama, misalkan ternyata dia punya key nama, dia bakal return true kayak gitu. Kalau misalkan mau ngecek value-nya, tinggal ganti ya dari key ke value, tinggal .contains value kayak gitu. Kalau misalkan mau ngecek panjang dari map-nya, bisa pakai .line juga sama. Kalau mau menghapus data dari key tertentu, bisa pakai .remove. .remove habis itu buat parameternya itu key-nya. Kemudian misalkan kita print lagi di sini, si namanya bakal hilang. Kalau mau ngubah value-nya, tinggal mahasiswa kemudian si key-nya sama dengan yang data yang mau dimasukin kayak gitu. Nah, buat akhirnya nanti bakal kayak gini. Oke. Buat selanjutnya itu ada fungsi dan prosedur dalam Dart ya. Kalau fungsi sama prosedur kurang lebih juga sama sih, yang kayak di bahasa C ataupun bahasa yang lain. Yang pertama kalau misalkan kalau fungsi kan dia bakal nge-return nilai ya. Jadi misalkan kita mau nge-return nilai di awal itu kita nentuin dulu variabelnya, tipe datanya itu apa gitu. Contohnya kayak gini. Kalau misalkan dia bakal nge-return integer, kita mau nyari volume kubus, bisa pakai integer volume kubus, integer sisi, kemudian di sini misalkan pakai one line ya. Jadi tipenya bisa pakai dua, bisa pakai one line secara langsung kayak gini. Kalau misalkan mau pakai yang kurung Kurawat juga bisa. Bisa pakai dua opsi ya. Secara misalkan mau pakai one line juga boleh kayak gini. Pakai misalkan kalau misalkan pakai kurung Kurawat juga bisa kayak gini. Kalau prosedur itu bedanya dia pakai void ya. Dia berarti nggak bakal nge-return value. Dia bakal ngejalanin task doang ya. Nah, contohnya misalkan ada menghitung volume kubus ya. Di sini paramnya sisi, kemudian bakal sisi dikali sisi kali sisi. Kalau kita pakai one line kayak gini, berarti kita nggak usah masukin return. Jadi si tanda ini tuh dia bakal gantiin return secara langsung kayak gitu. Kalau si prosedur dia sama kayak gini bisa. Cuman kalau yang ini tuh dia nggak bakal jadiin return, cuman gantiin sih kurung kerawannya. Tuh. Nah, buat detail ininya kayak gini ya, buat secara generalnya kalau fungsi sama prosedur. Oke. Kemudian buat control flow atau buat percabangan if else sama looping yang ada di Dart. Kalau percabangan di Dart juga sama ya, kayak yang kayak ada di Java juga, bisa pakai if else sama switch case. Kalau if else kurang lebih kayak gini ya, bisa dilihat sama sih kurang lebih kayak si sama Java. Kita masukin kondisinya sama misalkan ternyata misalkan hasilnya true, dia bakal ngelakuin apa gitu. Misalkan ternyata dia else atau task yang apa kayak gitu. Kalau case ini juga sama kayak yang ada di Java ya. Switch kita ngecek si nilainya. Kalau misalkan nilainya itu case-nya sama dengan A, dia bakal ngeprint sangat baik kayak gitu. Kalau misalkan case-nya B, dia bakal ngeprint ini. Kemudian sampai case yang terakhir
dia default. Nah, di sebenarnya sama kayak else yang ada di if else ya. Misalkan ternyata dari semua case ini tuh nggak ada yang sama, dia bakal nge-return si tidak valid ini, bakal ngeluarin yang ini. Nah, kalau bedanya dari if else sama switch case ini, kalau switch case ini pakainya ini ya, apakah misalkan si variabelnya itu sama dengan case-nya gitu. Kalau misalkan di if else ini kan lebih variatif ya. Misalkan kita mau ngecek dia itu kurang dari atau sama dengan kayak gitu bisa pakai if else aja. Cuman kalau di switch case ini dia bakal ngebandingin secara langsung. Misalkan si nilainya itu apakah sama dengan A kayak gitu, apakah sama dengan B, apakah sama dengan C, apakah sama dengan D sampai E kayak gitu. Sama kalau switch case itu buat runningnya itu lebih berat dibandingkan dari if else kayak gitu. Buat selanjutnya ada looping ya. Kalau looping, curl loop juga sama. Ada 3, ada for loop, ada while loop, sama do while. Kalau for loop, dia misalkan kita udah tahu nih kondisi awal sama akhirnya. Kalau while loop itu misalkan kita mau jalanin ya, kalau cuman bedanya bakal dijalanin aksinya terlebih dahulu, kemudian bakal dicek kondisinya. Kalau for loop contohnya kayak gini. Sama kayak di C juga, for integer i sama dengan i kurang dari n i plus plus. Kalau misalkan kita mau menaik ya, kalau misalkan mau nurun berarti kita pakai i min min. Bisa disesuaikan nanti buat secara kebutuhannya. Misalkan kita pakai for. Dan bisa pakai juga for di dalam list. Tadi kan udah belajar terkait list ya. Misalkan di sini ada list daftar makanan, ada nampilin semua hasil dari listnya atau elemen-elemen listnya, kita bisa gabungin juga antara for sama listnya. Jadi kurang dari daftar makanan dot length ya, dari panjangnya si listnya, kemudian kita bakal ngeprintin dari daftar makanan indeksnya. Jadi misalkan pas indeks yang ke 0, kita bakal ngeprintkan sampai panjang si listnya kayak gitu. Selanjutnya buat while kurang lebih sama juga. Kalau while itu dia bakal ngecek kondisi. Misalkan dia masih kurang dari sama dengan 100, dia bakal jalan terus. Kalau for loop itu kan dia udah diketahui nih, misalkan dari 1 sampai 100 kayak gitu. Kalau while itu dia bakal ngecek dari misalkan i-nya itu masih kurang dari sama dengan 100. Kalau misalkan ternyata dia itu udah lebih dari, maka buat loopingnya itu dia bakal berhenti. Kalau di sini yang daftar makannya. Jadi kalau while itu butuh lagi, contohnya di sini pakai variable index. Indeksnya kita start mulai dari 0. Jadi kita bakal ngecek nih, misalkan indeksnya itu masih kurang dari panjangnya list, dia bakal nambah, dia bakal ngeprint si daftar makanan sesuai dengan indeksnya. Kemudian habis kita print, jangan lupa buat increment juga. Jadi si indeksnya itu bakal berjalan. Kalau si for itu kan tadi udah otomatis increment ya. Kalau di si while ini kita perlu increment secara manual. Index plus plus kayak gitu. Kemudian buat do while di sini sama juga kayak while, cuman bedanya kita bakal ngecek bakal ngejalanin terlebih dahulu. Habis itu baru ngecek. Kalau di while itu kan tadi dicek terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ternyata dia true, dia bakal jalanin. Kalau di sini dia bakal jalan terlebih dahulu. Nah, contohnya kayak gini. Mungkin kalau kayak gini dia nggak bakal kelihatan banget ya. Misalkan di sini aku ganti i-nya 100, 101 deh Oh misalkan. iya, guys, kayaknya nge-freeze deh.
Iya, Layarmu nge-freeze. kenapa? Layarmu nge-freeze. Layarku Nge-freeze. nge-freeze loh. Iya. Dari tadi atau barusan? Ya 1 menitan. 1 menitan. Wah, lah Iya. tidak ngomong. Sih. Sampai mana tadi ya? Masih nge-freeze nggak? Pindah sih. Ya udah bisa. Masih? Masih Udah, nge-freeze? udah. Udah, oke. Oke. Tadi buat while sama for loop ya. Nah, kalau for loop ya kurang lebih kayak gini sih tadi. Terus Yang sama for loop buat udah, Mas. For loopnya for udah loop lama. udah, oke. Iya. Oh, while loop berarti ya. Kalau while loop itu ini ya tadi, misalkan dia mau ngecek kondisi, kurang lebih kayak sama kayak gini. Kalau while loop kalau while itu berarti dia bakal butuh variabel iteratornya. Jadi akan di sini kita pakai indeksnya itu masih kurang dari panjang daftar makanan, dia bakal masih looping, bakal ngejalanin print daftar makanan yang ke indeks itu. Terus jangan lupa di sini karena di sini di while itu nggak ada incrementnya secara langsung ya di X++ kayak gitu. Kemudian tadi masuk ke do while. Bedanya sama while do itu kalau do while bakal jalan terlebih dahulu, kemudian baru ngecek kondisinya. Kalau misalkan tadi, nah buat contohnya kayak gini, dia bakal jalan dulu nih, dicek kalau misalkan dia itu bisa dibagi 2 atau misalkan kita mau 2 dia itu hasil sisanya itu 0, dia bakal ngeprint. Kalau cara jelasnya bisa aku ganti kayak gini aja deh. Nah, kalau misalkan dual, dia itu bakal tetap ngeprint 102 karena kan dia bakal ngejalanin dulu nih baru ngecek. Padahal kan 102 itu kan lebih dari 100 ya. Harusnya kan misalkan kita pakai while, dia nggak bakal ngeprint 102. Contohnya ini aku uncomment dulu bentar. Nah, kalau dia kan misalkan kita pakai while buat si 102 itu nggak bakal nampil kayak gitu. Karena dia bakal ngecek dulu. Karena 102 itu lebih besar daripada 100, maka hasilnya kan false. Jadi dia nggak bakal ngejalanin fungsi print kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai while, dia bakal jalan dulu baru bakal dicek. Hasilnya kayak gini, yang 102. Oke, buat selanjutnya itu ada ya, atau Object Oriented Programming. Jadi mungkin buat teman-teman sebenarnya di sini ada terkait materinya nanti di semester 4 terkait dengan pemrograman berorientasi objek. Kurang lebih sebenarnya materinya itu agak banyak buat terkait OOP. Tapi di sini aku ringkas saja yang sekiranya bakal sering digunain dalam Flutter nanti. Jadi aku ringkas jadi ada 3, ada class, inheritance, sama mixin. Kalau kelas itu bisa disebut sebagai blueprint ya, ketika kita mau bikin sebuah objek. Kalau inheritance itu dia pewarisan atribut sama method dari kelas induk atau superclass ke subclass. Jadi kalau superclass itu istilahnya kayak secara gampangnya kalau inheritance misalkan ada mamalia kayak gitu, ada mamalia itu superclassnya. Kemudian kalau si kucing itu kan termasuk dalam mamalia. Jadi si kucing itu bakal mewariskan
atribut methodnya dari mamalia kayak gitu. Kalau mixin itu dia pewarisan juga, cuman dia itu dari 2 atau lebih superclass. Kalau biasanya itu kan dari inheritance nggak ngebolehin pewarisan lebih dari satu ya. Kalau secara konsep dari inheritance. Cuman di Dart ini bisa pakai lebih dari 2 warisan. Pakainya nanti mixin. Buat contohnya langsung ke kode aja biar lebih enak deh. Buat contohnya kayak gini ya, buat kelas. Jadi misalkan ada kelas rekening bank. Di sini istilahnya aku mau bikin blueprintnya terlebih dahulu nih. Terus buat yang bagian atas ini, dia itu atribut. Atribut atau istilahnya kayak apa yang dimiliki oleh si blueprint ataupun objek tersebut. Kalau methodnya itu berarti dia fungsi-fungsi ataupun prosedur yang dimiliki oleh si objek kayak gitu. Kalau atributnya contohnya di sini ada nama pemilik, nama bank, sama saldo. Kemudian ada, bentar, aku pindah aja. Ada konstruktor juga. Di sini sebelumnya ada konstruktor. Jadi konstruktor itu buat istilahnya buat ngebangun si objeknya itu bisa pakai yang namanya konstruktor. Jadi buat konstruktor ini juga ada konsep lainnya, ada yang namanya overloading. Kalau misalkan kita mau bikin 2 konstruktor, contohnya kayak gini. Kalau yang pertama itu dia konstruktor secara umum, dia misalkan kita mau bikin objek rekening bank, contohnya ini, kita bisa pakai langsung new rekening bank tanpa aku isikan si atributnya atau isi atributnya, karena di sini aku udah set bahwasanya buat si nama pemilik sama nama bank saldo ini boleh nul. Jadi di sini aku kosongin aja. Nanti buat si isi nama pemilik, nama bank sama saldo itu bisa diisikan ketika di fungsi bawahnya bisa pakai set nama bank, set nama pemilik kayak gitu. Kalau misalkan kita set si nama pemilik nama banknya itu not null, berarti ketika kita mau bikin sebuah objek, kita perlu masukin isi dari masing-masing atributnya. Misalkan aku hapus dulu deh misalkan. Nah, di sini juga bakal berubah ya. Jadi kalau dia itu not null, di sini perlu dimasukin juga require. Semuanya itu harus dikasih require semuanya. Nah, kalau di sini otomatis harus masukin isinya. Ada nama pemiliknya. Di sini dalam bentuk map ya. Nama pemiliknya misalkan kayak gini ya. Kalau misalkan kita nggak mau nih, misalkan di si ininya itu bisa null, berarti bisa pakai yang null safety tadi. Bisa pakai yang tanda tanya. Nah, jadi yang require ini kita bisa hapus saja. Ini juga bakal sering dipakai ya ketika pada dari fungsi yang kelas mainnya dalam Flutter. Misalkan kita mau bikin sebuah objek, kita bisa tentuin dulu dia itu boleh null apa enggak gitu. Bisa perhatiin juga terkait dengan require-nya. Karena beberapa juga sering miss di require. Misalkan ternyata si atribut tersebut nggak boleh null. Terus yang di bawahnya ini ada konstruktor lagi. Jadi kita bisa bikin 2 konstruktor ya. Kalau biasanya kan misalkan di ini ya di PBO kan dia itu ininya sama ya, nggak ada .owo-nya. Kalau misalkan di sini misalkan kita mau bikin konstruktor dengan nama yang berbeda itu juga bisa. Jadi bisa kayak gitu. Maka kita tinggal pakai aja.
rekening bank.owo kayak gitu. Nanti dia bakal ngambil konstruktor yang sesuai dengan namanya. Kalau misalkan mau tetap sama juga bisa. Jadi dia bakal nge-casting sesuai dengan isi dari atributnya. Kemudian di bawahnya juga ada method atau fungsi-fungsi atau behavior yang bakal dimiliki oleh objek. Kalau umumnya di sini bakal ada getter and setter ya. Get buat dapatin nilai dari atributnya. Kemudian ada set, dia bakal ngeset nilai dari atributnya. Kalau sini contohnya ada set, dia bakal ngeset nama pemiliknya dari variabel string nama. Kemudian this dot nama pemilik sama dengan nama. Jadi dia bakal manggil this ini maksudnya si kelas ini, nama pemilik dari kelas ini dia bakal dimasukin dari string nama gitu. Kemudian buat yang set nama bank juga sama, this dot bank sama dengan nama. Set saldo juga sama. Kalau misalkan kita mau dapetin nilai dari atribut kelas tersebut, kita bisa pakai fungsi get. Misalkan di sini karena dia string ya, dia bakal nge-return string. Jadi string tanda tanya get pemilik kayak gitu. Buat ini juga harus disesuaikan ya. Kalau misalkan di atributnya kita pakai nullable, di returnnya juga harus nullable juga. Kalau misalkan nggak pakai nullable, dia bakal error. Jadi harus benar-benar sesuai sama tipe tata dari atributnya. Terus di sini kalau misalkan kita mau masukin fungsi ataupun prosedur lain juga boleh. Misalkan di sini buat ngecek saldo, cek saldo, print apa gitu. Misalkan mau nge-transfer, transfer, print, transfer apa gitu juga bisa. Bisa disesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan si kelasnya. Nah, kalau kita udah ngebikin nih dari blueprint kelasnya, nanti baru bisa kita pakai di dalam fungsi mainnya. Nah, contohnya gini. Tadi kan buat kelasnya namanya rekening bank ya. Nah, kita tinggal manggil aja nih namanya rekening bank, terus nama variabelnya new rekening bank. Di sini itu konstruktornya ya. Karena tadi aku ngesetnya dia itu nullable, jadi di sini nggak wajib buat masukin si atributnya. Akhirnya aku masukin di bawahnya. Jadi buat manggil si set ataupun method dari kelasnya, kita tinggal manggil si nama variabelnya, rekening, kemudian dot, tinggal pilih method yang bakal kita pakai gitu. Kalau di sini itu sebenarnya ini ya, kalau secara konsep untuk atribut itu sebenarnya akses modifiernya itu harusnya private. Artinya dia itu nggak bakal bisa diakses selain dari si kelas tersebut. Misalkan si nama pemilik itu mau di set di void main ini sebenarnya nggak bisa. Harusnya itu dia make yang set nama pemilik. Kalau secara konsep ya. Cuman kalau secara codingan sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Misalkan kita mau ngeset variabel nama pemilik langsung di void main-nya. Harusnya kayak gini. Misalkan set nama pemilik. Nah, akan tadi ya set nama pemilik. Bentar. The method is not defined. Oh, di sini ada yang ini ya. Karena di sini harus itu ini ya, harus make void dari set nama langsung secara ini ya, yang dari set nama pemilik ini. Kalau misalkan kita mau make yang fungsi dari
set nama pemilik berarti harus ditambahin void-nya juga. Jadi sini kan tadi kurang ini ya. Set nama pemilik. Jadi baru bisa diakses set nama pemiliknya tadi. Cuman di sini misalkan kita mau pakai langsung dot nama pemilik juga boleh. Karena misalkan nggak sesuai dengan konsep, sebenarnya nggak masalah sih. Misalkan kita dot nama pemiliknya siapa langsung, kemudian langsung dot nama banknya misalkan BCI, kemudian dot saldonya misalkan 1 juta langsung kayak gitu juga bisa kayak gitu. Nah, tadi itu ada 2 ya, berarti bisa pakai 2 tipe. Kalau misalkan yang pakai set nama pemilik, berarti dia langsung makainya kayak gini, langsung sama dengan. Bedanya kalau misalkan kita nggak pakai set nama pemilik itu, berarti dalam aku bikin 2 deh biar nggak bingung. Bentar. Set nama pemilik. Nah, kalau misalkan pakai yang set nama pemilik, berarti dia harus pakainya buat formatnya kayak gini. Set nama pemilik sama dengan. Kalau misalkan pakai void set nama pemilik, nah, kalau misalkan kita mau pakai kayak gini nih, set nama pemilik sama dengan, dia bakal nggak sesuai, bakal error. Jadi harusnya dia pakainya dalam kurung. Nah, harus itu baru kita masuk namanya apa kayak gitu. Buat opsinya bisa pakai itu ya, bisa misalkan kalian mau pakai set juga boleh. Kalau misalkan mau pakai fungsi atau mungkin dari prosedurnya juga boleh. Bisa pakai void, bisa pakai set langsung. Kalau pakai set berarti kita langsung kayak gini sama dengan misalkan misalnya kayak gini. Jadi istilahnya sama ya. Misalkan kita mau pakai secara langsung kayak gini, yang nama pemilik sama set nama pemilik. Cuman bedanya misalkan ternyata di sini itu access modifiernya atau kita set ke private, berarti kita harus pakai yang set nama pemilik. Tuh. Jadi itu buat perbedaan. Misalkan kita mau pakai set atau si void set nama pemilik. Bedanya pada ininya doang sih, yang di ini. Kalau set tadi kita tinggal pakai sama dengan, kalau yang void pakai dalam kurung. Gitu. Kalau misalkan kita mau mengakses si atribut dari objek tersebut, bisa langsung dipanggil aja atributnya. Langsung nama variabelnya dot nama pemilik, misalkan kayak gitu. Misalkan nama objeknya dot kemudian nama atributnya. Nah, buat ini contohnya kayak gini. Nah, ini juga misalkan kita mau pakai get juga bisa. Kalau get itu nanti kayak gini. Tinggal dot get pemilik. Kalau misalkan kita mau ngakses buat fungsinya itu berarti kita tinggal panggil aja, tinggal nama objeknya di sini contohnya rekening run dot cek saldo gitu. Kalau yang ini buat contoh yang ini ya, konstruktornya itu dia dikosongin terlebih dahulu. Kemudian misalkan buat yang kedua itu, misalkan ada objek namanya rekening mute, dia itu buat konstruktornya udah ditentuin nih nilainya. Buat misalkan kayak gini. Jadi dia bakal masukin nama pemiliknya misalkan use commander, nama banknya ATB, saldonya sekian kayak gitu. Jadi misalkan kita udah inisialisasi langsung di ketika kita bikin variabelnya atau objeknya juga bisa. Jadi kita bakal manfaatin konstruktor yang udah kita buat. Jadi di sini kan ada 3 ya, nama pemilik, nama bank, sama saldo. Jadi di sini juga bakal nyesuaiin juga nama pemilik, nama bank, sama saldo. Kalau ini itu aku bikin dalam bentuk map ya. Kalau kurung kerawang kayak gini map. Jadi aku tinggal pakai aja misalkan nama pemiliknya siapa, nama banknya apa.
saldonya sekian kayak gitu. Ini bakal sering dipakai juga nanti ketika modularisasi pada beberapa komponen di Flutter. Jadi biar lebih enakan dia bakal bikin beberapa komponen. Kalau di komponennya itu lebih seringnya pakai map nanti. Kemudian kalau mau ngedapetin nilai dari atributnya, bisa pakai .get pemilih tadi ya. Bisa .get bank, .get .saldo kayak gitu. Kalau misalkan kita langsung nih, ini contohnya kalau kita pakai fungsi get, kalau ini misalkan kita langsung manggil si atributnya. Kalau bedanya sebenarnya sama-sama aja ya. Kalau bedanya, misalkan di sini kita ngasih tadi ya, ada access modifier. Misalkan di sini aksesnya itu private, maka kita nggak bisa langsung ngakses rekening dian.saldo. Jadi harus pakai yang get pemilik sama get bank gitu. Ini yang tadi ya, misalkan kita mau set nama pemiliknya itu, misalkan set nama pemilik sama dengan Dian yang tadi. Kemudian set saldonya juga sama. Terus misalkan kita mau dapetin atau atribut dari objeknya bisa manggil .get-nya. Oke, buat kelas kayak gitu. Mungkin langsung lanjut aja ke inheritance atau pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat ya, sifat termasuk atribut sama methodnya. Dia masih satu ini ya, sama kelas tadi pembahasannya masih berlanjut. Misalkan ada superclass kendaraan. Nah, ini abstrak kelas ya. Kalau abstrak kelas itu dia berarti cuman bisa punya atribut sama methodnya. Misalkan di sini ada superclass kendaraan. Jadi istilahnya dia kelas induknya. Kalau ada digambarin itu berarti dia letaknya di atas ya. Misalkan kendaraan, habis itu di bawahnya itu ada mobil sama motor. Jadi si mobil sama motor itu dia bakal nge-explore atribut sama method yang ada di kendaraan. Jadi contohnya gini. Si mobil itu dia bakal punya punya suara klakson tin. Di motor juga dia bakal punya suara klakson sama tin kayak gitu. Secara gampangnya sama yang kayak tadi ya, yang terkait dengan mamalia. Kalau mamalia kan dia hewan menyusui, termasuk dengan kucing juga. Jadi si kucing juga termasuk mamalia, atau dia bakal mewariskan si mamalia sesuatu sifatnya atau atributnya. Buat contohnya yang pertama untuk atributnya dari kendaraan itu ada tin, kemudian ada methodnya atau behaviornya itu ada klakson, dia bakal ngeprint atau nge-output si suara klakson. Kemudian ada ngeprint juga jumlah rodanya, kemudian berjalannya. Kalau ini buat ini belum diinisialisasi. Nanti buat inisiasinya itu dia bakal per masing-masing dari subkelasnya. Contohnya ini ya, buat yang pertama ada kelas mobil. Kalau kita mau pakai inheritance itu buat fungsinya namanya pakai extend ya, misalkan extend kendaraan gitu. Jadi si mobil ini bakal punya semua yang ada di kendaraan. Terus kita tinggal bikin aja. Di sini contohnya ada atribut roda. Kemudian di sini ada konstruktornya. This.roda. Jadi dia bakal masukin dari yang tadi ya. Contohnya di sini ada rodanya 4. Kemudian di sini ada override. Kalau override itu dia bakal ngegantiin atau nge-replace fungsi di isinya dengan yang baru. Misalkan di sini kan beda ya. Kalau di kendaraan itu dia cuman ngeprint roda doang. Cuman kalau di
mobil itu dia bakal ngeprint roda mobil, kemudian si rodanya ada berapa gitu. Terus ini tuh super dot jumlah roda, dia bakal ngepanggil fungsi yang ada di superclass-nya. Jadi misalkan di sini aku mau manggil jumlah roda yang ada di kendaraan, berarti aku perlu ngepakai super dot jumlah roda. Kalau misalkan cuman jumlah roda doang nih, berarti aku mau bakal manggil yang jumlah roda dari kelas mobil kayak gitu. Jadi misalkan kita mau ngakses ke superclass-nya, berarti harus masukin super dot jumlah roda. Termasuk juga yang atribut ya. Misalkan kita mau ngakses suara klakson, berarti kita harus bisa pakai super juga gitu. Karena cuman di sini berhubung sama ya, karena dari suara klakson yang di kendaraan sama mobil sama, jadi antara kita mau pakai super dot suara klakson sama suara klakson juga hasilnya bakal sama. Kecuali kalau misalkan di suara klakson mobilnya kita ganti, itu bakal berbeda gitu. Contohnya yang kayak tadi ya, yang jumlah roda. Kemudian ini sama juga yang berjalan. Kalau yang di superclass-nya itu kan di kendaraan dia nggak ada implementasinya ya. Kalau misalkan di mobil ini udah ada implementasinya nih. Jadi kita misalkan mau nambahin implementasinya atau mau ganti implementasinya bisa pakai override. Override void berjalan, misalkan print mobil berjalan gitu. Sama juga kalau di motor, dia bakal di sini sesuaiin sama jenis kendaraannya. Misalkan di sini motor, misalkan di sini mobil kayak gitu. Kalau buat cara ngaksesnya alumnya, misalkan ada mobil namanya itu Avanta, buat rodanya itu 4, konstruktornya sama yang kayak tadi. This dot roda dia make map ya, roda sama dengan 4. Kemudian misalkan mau ngakses si ininya juga sama pakai dot nama atributnya atau nama methodnya. Misalkan di sini contohnya suara klakson. Terus misalkan mau ngecek nih mau nampilin jumlah rodanya bisa pakai jumlah roda sesuai dengan nama methodnya ya. Kemudian tadi Avanta.roda. Jadi dia bakal manggil jumlah rodanya dari objek Avanta. Gitu. Kalau motor juga sama ya tadi. Buat aksesnya sama jumlah rodanya juga bakal nampilin roda motor kayak gitu. Jadi kalau secara garis besar, kalau misalkan buat inheritance itu dia bakal ngenurunin atribut sama methodnya atau behavior dari superclass-nya. Kalau aku gambarin, bentar, kurlep kayak gini. Kalau penggambarannya kayak gini ya. Jadi tadi yang kendaraan ya, misalkan kendaraan, kemudian dia itu ada motor sama mobil. Jadi si motor sama mobil itu dia bakal punya atribut sama method yang sama kayak kendaraan gitu. Cuman kalau kendaraan itu nggak punya atribut method dari motor sama mobil. Kalau contoh yang lain kayak ini ya, kayak mamalia. Misalkan mamalia di sini ada kucing, terus misalkan ada hewan yang lain contohnya kayak gitu. Nah, dia itu bakal punya istilahnya atribut sama metode atau sifat yang sama kayak mamalia gitu. Kemudian buat selanjutnya ya, sebenarnya ada satu lagi di sini. Misalkan kita mau masuk ini, ternyata butuh pewarisan lebih dari 2. Nah, kita bisa pakai yang namanya mixin. Kalau mixin ini contohnya gini, ada mixin mamalia di sini. Mamalia ini sebagai ininya ya, sebagai superclass-nya sama berkaki 4 di sini sebagai superclass-nya. Jadi dia bakal pakai 2 superclass, mamalia sama berkaki 4. Contohnya di sini sapi kan dia termasuk mamalia dan berkaki 4 ya. Jadi dia bisa pakai superclass-nya mamalia sama berkaki 4. Nah, kalau misalkan mau pakai 2 superclass atau 2 pewarisan, kita bisa pakai with
nama kelasnya kemudian koma nama kelasnya kayak gitu. Di sini kalau kita mau pakai dua, jangan lupa makainya mixin ya. Berarti beda yang kayak tadi. Kalau tadi kan makainya masih dalam kelas ya. Cuman kalau di sini kita ganti jadi mixin. Mixin mamalia. Kemudian di sini buat methodnya ataupun atributnya. Kemudian mixin berkaki 4. Misalkan di sini ada methodnya berkaki 4 kayak gitu. Kalau misalkan kita manggil kita pakai si mamalia sama berkaki 4-nya, kita pakai with mamalia, koma berkaki 4. Kan di sini ada void methodnya sapi sendiri nih. Method sapi kayak gitu. Terus misalkan kita mau pakai di dalam objeknya nih, misalkan ada objek sapi, new sapi, kemudian sapi.method mamalia, berarti kita bakal manggil methodnya dari mamalia. Kemudian misalkan kita mau manggil dari methodnya berkaki 4, tinggal method berkaki 4. Kemudian kita misalkan mau manggil methodnya sapi, dia bakal manggil dari methodnya sapi gitu. Jadi buat bedanya kalau di sini kan dia cuma satu ya, dia bakal nge-extend satu doang. Kalau misalkan kita mau pakai lebih dari dua, berarti kita pakainya mixin with mamalia, perkaki 4. Kalau misalkan mau tambah lagi juga bisa. Jadi nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan. Kiranya misalkan butuh lebih dari 2 pewarisan, bisa pakai mixin. Mau nanya guys, Oke, iya. itu berarti buat multiple ini ya, inheritance. Multiple inheritance ya. Oke. Oke. Oke, buat selanjutnya ini yang terakhir ya. Ini kayaknya agak lama. Sorry banget karena sebenarnya buat materinya itu agak banyak, cuman aku singkat aja ini. Terkait dengan concurrency atau ini ya, async await. Kalau biasanya kan kalau misalkan kode kayak gini, dia itu bakal single thread ya, satu aja nih atau sequential. Kalau misalkan kita mau ngejalanin dua proses itu dia nggak bakal bisa karena dia bakal ngejalin secara sequential. Misalkan yang ini nih, jadi kan dia bakal ngeprint mobil dulu, kemudian dia bakal masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi dia nggak bakal bisa multi thread. Kalau misalkan kita mau bikin secara multi thread, berarti butuh yang namanya async. Kalau di JS juga sama, ada async juga, async await. Kalau secara generalnya fungsinya kayak gini, ada future, kemudian void itu berarti tipe datanya yang bakal kita returnkan, kemudian namanya, kemudian async. Kalau contohnya gini. Kalau yang sinkronus kurang lebih sama ya kayak tadi. Jadi dia bakal secara sequential, dia cuman single thread. Kalau async ini dia bisa multi thread. Jadi biasanya implementasinya ketika kita pakai consume API ya, dia bakal butuh async await. Kalau di sini tuh nggak bakal terlalu kelihatan ya, karena kalau datanya kan dia udah otomatis ini ya, udah ke provide. Makanya di sini aku tambahin future delay, jadi dia bakal delay secara 2 detik ya. Misalkan aku jalankan, dia bakal nunggu dulu nih 2 detik. Nah, baru dia bakal muncul ini. Misalkan bisa datanya gagal diproses, dia bakal muncul data gagal diproses. Kemudian misalkan udah nih, dia bakal nampilin data telah selesai diproses kayak gitu. Kalau void berarti dia bakal nge-return ya. Kalau misalkan kita mau nge-return error, berarti kita perlu masukin tipe datanya, misalkan dalam bentuk objek ya. Jadi si R-nya itu dia dalam bentuk tipe data objek. Kalau misalkan kita mau nge-return error-nya dalam bentuk string, berarti kita tinggal ganti aja di sini. Misalkan future string. Contohnya yang ini ya, yang fetch data. Kemudian jangan lupa juga kalau misalkan udah pakai async, jangan lupa pakai await juga ke fungsi yang kita tunggu datanya. Kalau di sini kan yang print data ya.
Screen data ini dia bakal nunggu data dari fetch data. Sama ini ya, pakai try catch, try error juga. Kalau misalkan datanya bisa kita ambil, dia bakal nge-returnin hasil dari data tersebut. Kalau misalkan ada terjadi error nih, ada error, dia bakal nge-catch errornya, kemudian kita bakal ngeluarin error dari si try-nya gitu. Oke, kurang lebih buat Nah, Gas, materi aku basic mau nanya, dan Gas. iya. Kalau Gimana? dicoba ngambil API gitu bisa nggak? Kalau Flutter bisa ngambil data lewat API nggak? Ngambil. Bentar. Kalau Flutter bisa. Eh, Bentar dari aku ininya, kok Flutter? Dart Dart-nya bisa. bisa juga. Aku bisa. Bentar aku Coba cari ini deh. contohin deh satu aja. Oke, bentar ya. Nah, ini aku Aku ada cari open file API. Aku yang dari kirim ini aja kali ya. apa? Ya apa? Yang JSON yang ini loh. Aku juga biasa pakainya yang itu pas buat ngambil ini. Kamu ada open API nggak? Kalau nggak ada, aku kasih. Nah, Boleh. Kirim aja deh nggak apa-apa. ya. Udah ini belum? Bentar. Aku lihat. Budget nih lagi Di meeting chat kirim kan? di benar. Nah, itu coba tuh. Itu metodenya get. Bisa nggak? Dia API buat ngambil random activity. Bentar. Aku ambil dulu. Di meeting chat ya. Ya, itu juga perlu async await kah? Atau nggak perlu? Iya, butuh asin await juga sama. Oke, sudah dibantu sama Copilot. Terima kasih Copilot. Package.
Bentar, coba akur. Package-nya nggak ada nih. Harusnya, Nggak bisa ya kalau ini ya. bentar, aku Biasa harus nggak download bisa ya? package, package-nya dulu nih. Iya, package-nya Hmm, aku belum, bentar. Tak download dulu package-nya. Biasanya kan ini ya, auto import ternyata di sini nggak ada. Bentar, aku download kalau pakai package-nya date nggak dulu. bisa. Bisa. Ini tadi nggak ada package-nya dia. Target si package http.dart-nya itu dia nggak ada. Harusnya ada package-nya dulu. Coba aku Oke, mungkin ambil kalau kelamaan package-nya nggak usah aja guys, dulu. nggak apa-apa. Coba ini aja deh tadi lihat bagian apa yang asynchronous tadi. Tadi kan kamu nampilin datanya kalau nggak salah Mana tetap bentuknya kayak sinkronus gitu. Kalau nggak usah, yang ini? kalau lama nggak apa-apa guys, nggak usah. Gak apa-apa, sambil nyambi nanti. Yang ini, yang bagian mana? Coba lihat yang bagian itu. Coba kamu lihatin proses asinkronusnya kan dia kan await print data ya. Await print data, Hmm, kenapa kok dia muncul duluan gitu? Padahal kan dia secara asinkronus kan harusnya. Dia kan harusnya nunggu yang ini kan 2 tadi. detik dulu. Ya, benar-benar. Nah, kenapa kok yang muncul data gagal diproses dulu baru ini? Karena dia bakal nunggu dulu ya dari si ini print datanya kan, buat si ini kan dia si print data kan bakal nunggu dari fetch data ya. Nah, buat si fetch data kan karena dia bakal nge-throw error nih. Jadi dia bakal datanya, contohnya di sini ketika datanya itu gagal diproses gitu. Ini kan pakai fitur delay dia bakal nge-throw error nih. Berarti dia bakal nge-return si errornya gitu. Kalau berhasil, Kalau misalkan kalau nggak ternyata error, kalau kalau berhasil ya berarti nanti misalkan datanya dalam bentuk JSON ataupun map itu nanti bakal nge-return si data berhasilnya gitu. kalau dicoba Itu ada mas data misalkan berhasilnya gimana? Bisa nggak? misalkan bentar. Ini aja bisa, bentar aku bikin baru aja deh. Nah, dia bakal kayak gini, dia bakal data berhasil diproses gitu.
Jadi kan kalau misalkan kita pakai yang data gagal diproses kan buat yang data titik 2 kan dia nggak bakal muncul nih karena nge-throw error. Cuman di sini kan buat yang fetch data 2 karena datanya ini berhasil diproses, berarti nanti dia bakal nampilin data titik 2 datanya itu berhasil diproses kayak gitu. Gimana, Sen? Halo. Sorry. Bentar. Berarti tetap nunggu sampai selesai dulu atau gimana ya, guys? Soalnya kan itu loh, kalau kamu kan yang dijalankan ada demand ya. Iya, ada demand. Kan kamu await print data, terus data telah selesai diproses. Nah, apa namanya, bukannya kalau asinkronus tuh yang keluar data telah selesai diproses yang di bawah, baru yang atas dulu ya. Soalnya kan nunggu 2 detik kan. Ya nggak? Iya, nunggu 2 detik. Nah, coba kan ulang deh. Detiknya coba naikin ke 5. Ke apanya? Ya, Delaynya. 5 detik. 5 detik. Enggak ini ya, enggak kebalik ya ininya ya. Iya, harusnya ini ya ke ini dulu. Cuman mungkin karena buat percobanya ini lewat ini sih yang